Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Ini saya ada sebuah servisan. Ini HP Oppo. Nah, ini untuk kondisinya dia kembung teman-teman. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi apa untuk kondisi ininya sendiri LCD malah seperti ini ya. Ini kita kan masih di LCD teman-teman. Oke. Jadi ini saya dapat servisnya itu langsung dibawakan LCD dan baterai sama si pemilik, jadi saya hanya berikan jasa aja. Ini untuk tipenya sendiri saya masih saya masih belum tahu ya, ini tipenya tipe berapa. Ini untuk bagian backdoornya ya seperti ini teman-teman. Ini sudah kelihatan pernah bongkaran. Ini untuk tipe-tipe backdoor seperti ini memang kelihatan sangat hancur ya, kalau sudah pernah bongkaran dan dibongkar lagi pasti saatnya ngelotok semua. Tapi ya mau gimana lagi, masih kurang tahu malah ini tipe berapa. Saya datang ke sini tadi sekitar jam 8 pagi membawa spare part untuk LCD dan baterai. Jadi saya juga sudah jelaskan ya, kalau bawa part sendiri cuma resiko part ditanggung sama pemilik. Apalagi kalau LCD itu tidak selalu bisa menjamin ya teman-teman. Terkadang LCD yang kita dapat itu untung-untungan setelah kita pasang gagal juga sangat banyak. Baterai juga sama ya, kalau di baterai kendalanya terkadang baterainya sudah nggak bisa diisi kembali, jadi no drop, dan dipakai cas pun dia nggak mau. Nah oke, tinggal saya set untuk bagian pinggirnya dengan kuku saja. Nah ini baterainya juga sebenarnya sudah gantian ya, ini merek Rakit Panda. Sudah mulai agak kembung karena tadi backdoornya lumayan ngangkat teman-teman. Nah mudah saja ya, ini karena sudah bongkaran. Sebenarnya sih belum terlalu kembung-kembung banget ya, cuma ya memang ini presisi untuk HP Oppo, jadi ada kembung sedikit saja, backdoor langsung angkat. Ini untuk baterainya. Ini untuk baterai sendiri pemilik beli merek Hippo, ini kualitasnya lumayan bagus. Saya sering pakai merek Hippo ya dalam penggantian part, jarang ada kendala. Ini LCD yang lama langsung saya set saja karena ya udah nggak ada resiko, karena sirinya udah bergaris teman-teman. Oke, nah, ini LCD-nya kayaknya masih original ya. Oke, benar sekali, ini LCD-nya masih original. Ini beli merek oke. Ini juga merek-merek yang sering saya pakai ya, jarang ada kendala, khususnya untuk saya sendiri. Tapi kalau teknis lain mungkin bisa berbeda. Wow, ini ada laba-laba muncul. Aduh, laba-laba mainan ini. Oke, pasang dan rapihkan ya untuk fleksibelnya, jangan sampai keangkat karena rawan resiko sobek. Untuk baterainya sendiri untuk Hippo lumayan bagus teman-teman, harganya juga lumayan ya, dibanding Rakit Panda beda jauh teman-teman, bisa selisih 50 sampai 60 ribu. Mungkin kalau Rakit Pandanya 100-an, ini bisa 150 160 ribuan. Ini saya biasa menggunakan lem LCD bebas berbagai merek, monggo silahkan.
Ini saya pakai yang warna hitam karena kebanyakan mayoritas untuk HP-HP sekarang itu warnanya hitam ya, untuk di bagian LCD dan di bagian housingnya, housing tulang. Ini untuk tipe LCD oke sendiri, menurut saya harganya sepadan lah, harganya murah tapi jarang ada kendala yang saya alami. Juga kadang untuk multitasknya dia berfungsi baik, jadi untuk gaming nggak terlalu buruk. Cuma memang ada berbagai tipe ya. Ini yang oke super kalau nggak salah. Nah iya oke super. Kalau yang ori oke juga ada ya. Cuma kadang tidak bisa multitouch. Tapi kalau untuk hanya pemakaian sekedar WhatsApp, semuanya normal untuk YouTube. Dan untuk chatting kayak di Facebook dan lain-lain semua aman. Cuma kalau tidak bisa multitouch untuk gaming agak susah, karena kalau untuk game sendiri bisa sampai 4 jari. Ini saya biasa menggunakan cara isolasi lebih aman teman-teman. Tuh kamera saya goyang-goyang ini ya, maklum menggunakan HP tentang tapi nggak masalah ya, yang penting bisa difungsikan. Oke teman-teman, nyala kembali ya. Ini nanti barang bekasnya saya akan kembalikan ke pemilik. Oke, sudah muncul. Oke, untuk kecerahan aman teman-teman. Oke ya, semuanya bisa berjalan dengan fungsinya. Oke, saya akan coba rapikan untuk bagian belakang. Ini saya rasa sudah lumayan agak kering. Ini saya percepat ya teman-teman ya. Kalau aslinya ya nggak mungkin secepat ini, sudah bisa langsung dilepas untuk isolasi. Ini biasanya saya sekitar 20-30 menit saya bisa lepas isolasinya untuk memasang vektor belakang, dan nanti saya akan isolasi kembali untuk penguatan kurang lebih sekitar 1 jaman. Oke, sekarang saya pasang untuk bagian frame tengah. Ini untuk tombol, ini sering banget hilang ini ya, ini nyarinya susah banget kalau nggak sama casingnya, nggak ada tombolnya kadang, kecuali harus beli sama fleksibel satu set. Terus di online juga agak susah, mas saya hanya beli tombol segitu dengan harga yang paling cuma Rp5.000, ongkirnya 15.000. Karena terkadang belanja-belanja di marketplace nggak semuanya gratis ongkir ya, harus ada minimal belanjanya. Jadi kalau sekitar belanja 5.000 jarang-jarang dapat gratis ongkir, tapi kalau mungkin lebih dari 30 atau 50.000 pasti ada gratis ongkir ya. Oke, jangan lupa SIM tray ya dimasukkan. Oke, untuk penutup kamera ini saya kasih lem sangat sedikit ya, hanya sekitar 2 titik atau 3 titik saja. Ini hanya untuk menguatkan, soalnya kalau kamera ini nggak dikasih lem nanti dia bisa goyang dan mengganggu lensa. Biasa langsung saya lem saja sekelilingnya. Ini saya tidak terlalu banyak, karena nanti kalau ada apa-apa, kalau misal kembali lagi ke saya agak ribet melepasnya. Ini yang unik
Oppo selalu seperti ini ya, jadi double pasti untuk casingnya dan frame. Yang jelas backdoor pasti hancur. Mungkin kalau baru dilepas pertama kali masih agak mending karena bagian catnya masih agak kuat, tapi kalau udah lebih dari satu kali pasti catnya itu ngelotok semua ya. Kalau mau rapi harus diganti baru biar kembali semula kembali, tapi kalau enggak ya pasti cemong-cemong, kelihatan loreng-loreng ya karena ya catnya ngelupas. Oke teman-teman, saya lepas saja ya. Jadi cat-catnya saya lepas semua ya, jadi biar kelihatan seperti ini aja, biar nggak kelihatan terlalu jelek ya. Karena kan dilihat rasanya kurang sip kalau dilihatnya itu ada catnya nggak jelas. Bagi ini kan kelihatan rapi, jadi saya udah bilang ke pemilik, jadi saya lepas saja untuk cat-catnya saya buang, jadi kelihatan rapi ya, kelihatan bagian dalam. Kelihatan transparan. Oke, saya biasa menggunakan isolasi karena saya dulu pernah menggunakan karet tapi nggak tahu terlalu kencang atau memang LCD-nya rapuh malah retak di bagian LCD ya, dan itu resiko dan nombok tentunya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan hari ini, bisa diambil manfaatnya. Ini spare part akan saya kembalikan ke yang punya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.